Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Prodi Data Scientist atau S1 Science Data. Saya akan menjelaskan hasil analisis data saya untuk keperluan ujian semester 2 ini. Perkenalkan, nama saya Hamdan Ahmad Abdul Salim dengan NPM 1842400013. Baik, saya di sini mendapatkan studi kasus 1. Latar belakang. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan berbasis data menjadi komponen penting untuk mengembangkan strategi penjualan yang efektif. Data mentah penjualan saja belum cukup untuk dijadikan dasar keputusan. Diperlukan analisis lebih lanjut, seperti perhitungan statistik deskriptif atau rata-rata standar deviasi, dan lain-lain, serta uji-uji inferensial seperti uji uji tes untuk menguji hipotesis nilai rata-rata dan uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan rata-rata antar kelompok. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat lebih objektif dalam mengambil langkah-langkah pengembangan produk, distribusi, maupun promosi. Maksudnya di sini rumusan masalahnya itu yang pertama, ada gambaran ringkasan statistika deskriptif dari masing-masing merek, lalu syarat statistik rata-rata penjualan keseluruhan produk lebih dari 30 unit per hari. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan ketiga merek sabun tersebut. Landasan teori metode analisis yang saya pakai yaitu statistik deskripsi, yaitu untuk menyajikan dan menganalisis data secara ringkas, lalu uji tes untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Dalam kasus ini yaitu ada 30 unit. Lalu yang terakhir ada uji ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata lebih dari dua kelompok, yaitu merek A, B, dan C. Nah, untuk perlu diketahui untuk soalnya yaitu seperti pada di Excel ini. Agar lebih jelas, saya tampilkan Excelnya ya. Nah, soalnya itu seperti ini, studi kasus 1 dan diperoleh data sebagai berikut. Oke, lanjut pada hasil dan pembahasan permasalahan pertama. Itu yang tadi kita perlu ketahui, permasalahan pertama yaitu untuk mencari atau menggambarkan statistik deskripsi masing-masing merek. Bisa kita lihat pada layar ini. Kita mencari masing-masing jumlah, N, min, median, modus, standar deviasi, min, max, kuartil 1, 2, dan 3 pada setiap masing-masing merek A, B, dan C. Pada permasalahan pertama yaitu kita menggunakan rata-rata min, yaitu dengan rumus average, lalu median dengan rumus median range, lalu yang ketiga standar deviasi dengan rumus STDFS range. Lalu yang keempat ada minimum dan maksimum menggunakan min dan max, lalu N yaitu rumus Excelnya count. Untuk memperjelas, saya akan memperlihatkan bagaimana kerjanya. Contoh yang ini ya, yang pertama ini. Nah, untuk jumlah ini kita menggunakan sum, seperti di layar ini sum. Sum yaitu diambil dari soal ini. Pertama kita tulis sum, lalu kita drag semua ini. Data A kita tarik semua. Nah, data A kita tarik semua. Untuk mencari yang B dan C sama juga seperti itu cara menggunakannya. Lalu untuk nilai N menggunakan rumus count ya. Count juga sama. Kita drag dari tiap masing-masing data A, B, dan C. Kita drag masing-masing. Lalu untuk min kita menggunakan rumus average sama seperti tadi, di drag saja di. Lalu untuk median kita menggunakan median itu juga sama, ditarik dari data atas sampai bawah. Modus modus kita menggunakan mod titik single, yaitu ya sama tadi kita dari data paling atas ini data tiap sabun, dari atas kita tarik lagi sampai bawah tiap data sabun masing-masing. Lalu untuk STD yaitu kita menggunakan rumus STDEF sama seperti tadi, dari atas ditarik.
Nah, sebelumnya untuk yang modus ini yang C ini tidak tidak ada ya karena emang tidak bisa dihitung dari Excelnya. Lalu untuk min kita menggunakan rumus min, lalu max kita juga menggunakan rumus max, lalu kuartil satu, 2 dan 3. Kalau kuartil satu itu ini jumlah jumlah dari data A di plus satu lalu dibagi 4 dan ini diberi tanda dolar ya. Jangan lupa ya. Sama halnya juga yang B juga sama, yang C juga sama. Untuk kuartil 2 itu sama seperti kuartil satu rumusnya, tetapi hanya ini dibagi 2. Nah, untuk kuartil 3 ini rumusnya itu dikali 3 dulu depannya, dan lalu yang jumlahnya itu di plus satu lalu dibagi 4. Untuk merek A dan B, C sama seperti itu. Lalu untuk yang ini langkah selanjutnya, mencari XI rata-rata dan XI rata-rata. Rata-rata pangkat 2 sebenarnya. Rumus yang digunakan itu seperti ini. Nah, ini. Untuk memperjelasnya, biar saya perjelas lagi seperti tadi ya. Nah ini, untuk menghitung ini gampang sekali ya. Ini tinggal kita bagian A, data A ini yang pertama, kurang jumlah yang A pertama langsung. Jika sudah ketemu yang pertama ini, tinggal kita drag saja ke bawah. Dan yang BC pun sama ya caranya ya. Itu sama caranya. Ini sama. Lalu untuk yang ini XI min rata-rata pangkat 2 itu kita tinggal ngambil dari ini saja, dari XI rata-rata lalu kita pangkatkan 2. Yang B dan C pun sama ya. Oke. Lalu selanjutnya langkahnya kita mencari sum A, sum B, sum C, variansi A, B, C, lalu squareness dan kurtosis. Nah, rumusnya yaitu yang pertama sum masing-masing merek, sum tiap data di drag, lalu variansi merek tiap masing-masing merek, hasil sum tiap merek dibagi n-1, lalu squareness itu data tiap merek ditarik dari atas ke bawah di drag seperti tadi ya. Lalu kurtosis yaitu data tiap merek dari atas ditarik ke bawah. Nah, ini hasilnya untuk memperjelas. Ini biar saya langsung jelaskan di sini ya. Nah, untuk sum ini kita menggunakan rumus sum, lalu ini, nih. Yang data ini, data yang X rata-rata, tinggal ditarik aja, ditarik seret. Nah, ketemukan langsung. Yang B dan C pun sama caranya seperti tadi. Lalu untuk mencari variansi, nah, untuk mencari variansi itu dari N, dibagi ini, di, dari N dibagi sumnya, sum yang A ini. Nah, nanti ketemu, ketemu hasilnya. Variansi B dan C pun sama lah kata-katanya. Nah, untuk mencari skewness, lalu ini data yang ini ditarik saja, dan nanti hasilnya ketemu. Ya, yang B pun sama, nanti datanya ini juga ditarik dari atas ke bawah, yang C pun sama ya. Oke, untuk kurtosis tinggal terus itu dari data ini tadi awal, dan ditarik aja. Jadi data B pun sama, tinggal dari atas ditarik ke bawah sama, C pun sama. Tuh. Jadi untuk kesimpulannya, jadi modus dan median A dan B sama. Untuk C tidak ada modus ya. Lalu untuk permasalahan kedua, tadi menguji tes. Uji tes itu ini cukup simpel. Itu rata-rata penjualan, standar deviasi, jumlah data, uji tes, dan hitung p-value. Kan rumus seperti di gambar ini ya. Untuk rata-rata, reference, hitung standar deviasi, STDFS, hitung jumlah data count, hitung uji tes, min, bagi STD, SQRT, terus untuk TIN. Nah, untuk lebih jelas, biasa.
Jadi selanjutnya itu seperti ini untuk menguji rata-rata ya tinggal reference, terus soal, itu nanti ditarik set, nah, seperti itu standar deviasi pun sama, tinggal saja ditarik dari tabel atas ke bawah, lalu jumlah data, count, data dari atas, tarik ke bawah, dan sini reference, tadi di soal data yang dari paling atas, ditarik aja ke bawah, terus tinggal dikurang 30 dibagi stdef, sama ditarik data atas bawah langsung bagi SQL tag count jadi data batas hasilnya seperti ini. Fit value tinggal tadi RT C6 ya, C6 itu yang ini, yang kita sini dimasukkan ke sini, terus count soal dari data atas ke bawah. Nah, lalu dapat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan UGT diperoleh bahwa nilai T itu lebih besar dari tabel dan PVD lebih kecil dari tingkat signifikan atau maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif fase 1 diterima. Dapat bukti yang signifikan bahwa rata-rata penjualan sabun dari tiga merek lebih dari 30 unit per hari. Lalu untuk permasalahan ketiga yaitu ujian ANOVA kan. Nah, ujian ANOVA itu kita menggunakan dengan cara langsung aja ke Excel, data yang tadi data semuanya itu kayak pindah ke tabel kosong. Itu tinggal ini aja, tinggal Excel open data analis, ANOVA, select faktor, langsung kita drag datanya, lalu tinggal kita outputnya itu langsung kita taruh saja dan nanti hasilnya seperti itu. Nah, ini untuk tadi data seperti ini langsung ke data analis tadi kita cek aplikasi itu langsung dapat kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata penjualan sabun A, B, dan C. Seperti itulah penjelasan dari soal tahu salah satu tadi ya. Sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.